Sebagai orang tua, tentu tak ada yang lebih membahagiakan selain melihat sang buah hati tumbuh dengan sehat. Tapi apa mau dikata, manusia boleh berencana, tapi Tuhanlah yang maha penentu. Sepintas, Kiki memang tak berbeda dengan balita seusianya. Namun setiap kali buang air besar, bocah 2 tahun ini harus menahan rasa sakit. Kiki terlahir ke dunia tanpa memiliki lubang anus. Sebagai pengganti anus, Kiki memiliki saluran pembuangan di bagian perut. Bagai diiris belati, hati Didi pun perih tak terkira setiap kali melihat cucu keduanya ini meronta menahan kesakitan. Cucu kecil yang seharusnya menjadi pelita kebahagiaan justru menambah pedih kehidupan Didi. Iya, biasa Pak, terus dipasang plastik. Parikan kata lagi. Ya, kada di jalan. Penderitaan cucu tersayangnya ini seolah menjadi cambuk bagi Didi. Ia harus terus berupaya untuk mencari uang demi menghidupi anak cucunya, serta memenuhi biaya pengobatan Kiki yang tidak sedikit. Cari pelanggan di tengah teriknya matahari. Sudah 20 tahun dilakoni Didi sebagai tukang sol keliling. Kasihan ke bapak teh, kadang tirah riren ke bapak teh. Kedah kumaha riren mah kedah emah bapak teh. Walau sering didera rasa sakit, Didi tak pernah mau berhenti bekerja. Masih ada istri, anak, serta cucu yang harus ia beri makan setiap hari. Tak setiap hari ada orang yang memerlukan jasanya. Usiran dan sikap acuh tak acuh pun menjadi hal yang biasa ia hadapi. Pak, balik gesel, Pak. Nanon, Pak. Sos sepatu. Sos sepatu. Sos sepatu. Sos sepatu. Sos sepatu. Mang sama. So, balik gesel sepatu. Oh. Untuk mengesol sepatu pelanggan, Didi hanya menggunakan peralatan sederhana. Kemampuannya ini pun hanya ia pelajari secara otodidak. Untuk upah jasanya, seringkali Didi tidak mematok harga. Berapapun jumlahnya, akan ia terima dengan ikhlas. Ayo nama hese ngaduit teh. Kumaha ieu na baraga aya na artos lah. Didi yakin, setiap orang punya rezeki masing-masing dari Sang Maha Pencipta. Sebarang? Sabaraha wae lah. Sebarang 5.000. Biasa. Berapapun hasil yang ia dapatkan, wajib disyukuri dengan sepenuh hati. Abdi kengengan pada tantos 15 ribu. Ya 12 ribu. Akang saya misal beas. Misal asin gitu. Secekapna gitu. Dipastikan ke istri Abdi. Dengan kondisi fisik sang suami yang tak lagi sehat, Nengsih tak mau meletakkan beban ekonomi sepenuhnya pada pundak Didi.
Demi meringankan beban suaminya, wanita 42 tahun ini lantas bekerja sebagai pembungkus wajit di industri rumahan. Awalnya bungkus wajit, Aya seueur mah. Wajit merupakan makanan tradisional khas Jawa yang terbuat dari beras ketan. Di Kecamatan Ciamplas, Cililin, Kabupaten Bandung Barat ini, wajit biasa diproduksi oleh beberapa industri rumahan untuk dijadikan panganan oleh-oleh. Untuk membuat wajit, bahan yang diperlukan adalah tepung ketan, parutan kelapa, gula putih dan merah. Proses diawali dengan pembuburan, yakni memasak tepung ketan bersama air sambil terus diaduk hingga mendidih. Setelah menyerupai bubur, barulah kemudian bahan-bahan lainnya dimasukkan ke dalam adonan satu persatu. Campuran adonan ini harus terus diaduk, karena jika berhenti, pekerjaan membungkus wajit ini telah ditekuni Nengsih selama 2 tahun terakhir. Di sini Nengsih mendapat upah dengan sistem borongan. Rp1.500 untuk satu nampan wajit. Dalam sehari, bekerja dari pagi hingga sore, Nengsih biasanya hanya mampu menghasilkan 5-10 nampan saja. Artinya, hanya Rp7.500 hingga Rp15.000 saja yang bisa ia kantongi perharinya. Nya lamun ibu teu damel di wajit, aitos bade kana naon atuh da. Ari tua masih kana hoyong ibu teh. Ngan ai didamel kana wajit we ibu teh nu sakedik artosna dileukeunnan ku ibu teh neng. Nengsih juga tidak bisa mengandalkan upahnya ini untuk membantu membeli lauk makan keluarganya setiap hari. Karena industri ini hanya memproduksi wajit berdasarkan permintaan dan juga ketersediaan bahan baku. Tak jarang, Nengsih hanya bisa bekerja 3 hari dalam seminggu. Harapan merupakan salah satu cara agar manusia bisa tetap bertahan hidup. Bagi Didi dan Nengsih, si bungsu Irman merupakan satu-satunya harapan yang tersisa. Di keluarga Didi, hanya Irmanlah yang hingga kini masih bersekolah. Bocah 9 tahun ini berhasil mendapat beasiswa miskin sebesar Rp300.000 per tahun. Uang inilah yang kemudian dipakai untuk membiayai keperluan sekolahnya. Melihat anaknya bisa bersekolah setinggi mungkin merupakan mimpi terbesar Didi.
Ia tak ingin melihat Irman bernasib sama dengan dirinya dan juga kakaknya Yusuf. Ai Jang Irman mah hoyong nate diteraskeun sugan aya milikna Jang Irman. Ibu mah hoyong dugi ka jucungna sakola eta mah anu bungsu mah tuh. Ibu mah cita-cita teh hoyong diteraskeun eta mah. Terkungkung dalam kemiskinan, memaksa Yusuf anak ketiga Didi untuk mengubur keinginannya melanjutkan pendidikan ke bangku SMP. Di kampungnya, sekolah memang sudah bebas biaya bulanan. Namun masih ada keperluan sekolah yang membutuhkan banyak biaya. Hoyong sekolah deui datang gaduh biayana teh. Kanggo baju buku sepatu teh. Da hoyong sekolah deui teh. Sekolah aku sekolahna baju sok soek sok sedih abi mah teh. Buku teu aya kantong teu saroeng teh. Sok sedih abi mah. Tak ada rasa marah ataupun kecewa. Yusuf paham betul keadaan ekonomi keluarganya serba terbatas. Selepas lulus sekolah dasar setahun yang lalu, bocah 12 tahun ini bahkan berinisiatif untuk meringankan beban sang ayah dengan mencari barang-barang rongsokan. Yusuf selalu berusaha menerima keadaan dengan besar hati. Namun tak jarang, ada saja mulut usil yang membuat hatinya teriris. Beli aja non. Syuk pernaon? Kan ngararong sokan. Mana itu sekolah syuk? Bima tagadu biaya. Betul kado biaya. Bima bantu si mama si papa we. Ayeuna bade ka mana? Bade ngarong sekolah. Saya sok atunya. Ya hayo ngarong sekolah. Sedih Bima. Ngarong sekolah. Binya nyeri hati teh dihinaan ku babat pura. Mana mati teh sekolah. Mana mama budak miskin kabit ngahinaan. Hanya menjadi pemulung rongsokan seperti inilah yang bisa ia lakukan kini. Ia berharap suatu saat akan dapat mempunyai usaha tetap dengan membuat sebuah usaha toko kecil-kecilan. Ngadi rongsokan, Pak. Sok, Syuk. Kira kilo nahilanya. Alah. 4 kilo, Cup. 4 kilo tuh. 8.000 ya. Dalam sehari, tak banyak yang Yusuf peroleh dari peruntungannya mencari botol bekas. 1 kilo botol bekas yang ia kumpulkan ini hanya dihargai Rp2.000 oleh sang juragan rongsokan. 7, 8, Namun bagi Yusuf, uang sebesar ini sudah membuat hatinya senang. Karena ia dapat memberi sedikit uang tambahan untuk sang ibu tercinta. Saya ngebungakeun si mama, si bapak, tapi teh ndak usahana ngarongso. Oh teh tiasa mere age ke si bapak teh. Di rumah inilah Didi tinggal bersama istri, cucu, dan keempat anaknya. Rumah sederhana ini tak akan terwujud tanpa adanya bantuan program rumah tidak layak huni dari kelurahan setempat. Tungku seadanya, di dapur tak beratap inilah tempat Nengsih menyediakan makanan bagi keluarganya. Ikan asin ini sudah menjadi lauk istimewa di keluarga ini. Jika tak ada uang, tak jarang, Nengsih terpaksa hanya bisa menyajikan bumbu garam kepada suami dan anak-anaknya. Assalamualaikum, Ma. Ma, iya ke abi ngalarongsokan bieu.
menang 8.000-an mah. Keayaan. Ya ke mama 6.000-nya. Hati ibu mana yang tak akan pilu saat buah hatinya sudah mau begitu peduli pada kondisi perekonomian keluarga. Ya ini ngal mah sedih ibu mah. Budak batur ditararaskeun sakola. Putra ibu henteu. Batin mah ceurik neng ibu mah. Etos kumaha ada kayaan ibu pantar sakieu atuh. Kehidupan Didi memang tak seberuntung orang lain yang dapat dengan mudah berobat ke rumah sakit atau dokter. Meski sudah divonis mengidap penyakit paru-paru, ia tidak pernah rutin mengecek penyakitnya ke dokter. Biasa di sana ke dokter dan neng dah abdi teh. Atuh dati mananya ai kekengan si bapak sakit tuh, sedangkan ke dokter kan kedah 50 60. Jadi ku abdi teh tos wae ku eta di keureuy gitu. Iya pulanong kampung. Assalamualaikum. Salah. Kenal bukan senasinya. Mangga. Nangolandong. Ya mangga damal we. Tidak adanya biaya mengharuskan Nengsih memutar otak untuk mengatasi penyakit suaminya itu. Salah satunya dengan memberikan alpukat sebagai obat alternatif yang terjangkau kantong. Nah, hijau wae kata ibu. Sakitnya cuma. Oh, tos. Ya, nuhun. Racikannya sederhana saja. Alpukat dikerok dagingnya, lalu dicampur dengan susu. Bagi Didi, ramuan ini terasa cukup manjur. Sedikit demi sedikit, rasa sakit di paru-parunya berangsur membaik, meski sesekali ia masih batuk dan sesak di dada. Teh sagadamal ieu obat kampung we ya susu sareng alpukat diraos tiis kana. Sakit yang dirasakan Didi seolah tak ada artinya saat ia bermain bersama sang cucu, Kiki. Keadaan fisik Kiki yang tidak normal seringkali membuat Didi merasakan kesedihan yang mendalam. Bocah 2 tahun ini terlahir tanpa memiliki lubang anus. Sedih. Sedih nate hari murang kali batur. Marulus. Hayen cu ibu kitu bari kayat kieu. Itu lin hawatos deui nang kiamat hata ibu mah. Abdi kayaan kieu ditimpah deui ku incu. Terus tegak baca kesedihan ibu. Di usianya yang masih sangat belia, Kiki sudah 2 kali menjalani operasi. Saat ini, saluran anusnya baru bisa difungsikan melalui lubang buatan di perut. Untuk memfungsikan lubang anusnya secara normal, Kiki masih harus menjalani operasi ketiga. Beruntung, untuk operasi pertama dan kedua, seluruh biayanya ditanggung penuh oleh Jamkesmas. Namun untuk operasi yang ketiga ini, biaya pengobatan harus ditanggung oleh pihak keluarga. Biaya yang cukup besar inilah yang terus menggantung dalam benak Didi. Apalagi, ayah Kiki yang merupakan suami dari anak kedua Didi hanyalah buruh serabutan dengan penghasilan yang tak menentu. Ya pala nong teh. Urang mah ukur bisa nu kieu lan nong teh cara batur. Kata mah incu geuning kieu urang mah teh sami cara batur nya panya. Sabar. Kepedihan memang bukan hal asing di hidupnya. Namun Didi hanyalah manusia biasa yang punya keterbatasan. Hanya bait-bait doalah yang bisa terus ia panjatkan. Didi yakin, Sang Halik tak akan memberikan cobaan yang melebihi kemampuan umatnya.